Halo, perkenalkan nama saya David Solon Panjaitan, NIM 719-3143-018 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B Stambul 2019 Universitas Negeri Medan. Video yang akan saya buat ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Micro Teaching, di mana saya akan membuat video tentang pembelajaran. Nah, langsung saja, mari kita simak video pembelajaran yang akan saya buat. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Pak. Puji syukur ya, semuanya baik-baik saja. Untuk ketua kelas, bisa mungkin pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dari agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum Kepada Pak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu. Untuk ketua kelas, apakah semua hadir atau ada yang absen? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek dulu jaringan Bapak dan jaringan peserta didik sekalian. Sebelumnya, jaringan Bapak terlebih dahulu, apakah suara Bapak kedengaran dengan lancar atau ada kendala? Lancar, Pak. Oke. Dan Bapak harap kepada para peserta didik untuk terus dapat mengaktifkan kameranya selama mengikuti pembelajaran hari ini. Baik. Untuk materi hari ini, Bapak boleh minta tolong presentasikan materi yang sudah Bapak kirim di grup tadi. Bisa, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah, Nak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Baik, di minggu ketiga ini, materi yang akan kita bahas itu tentang rekrutmen dan seleksi. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak yang bertanya terkait tugas minggu lalu dan materi minggu lalu. Apakah tugas minggu lalu sudah dikumpulkan di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baiklah kalau begitu. Untuk pembahasan kali ini, rekrutmen dan seleksi. Baik, bisa selanjutnya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran ataupun indikator pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan dulu di mana Bapak akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Di sini, pada pembelajaran hari ini, dengan model pembelajaran ini, Bapak akan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, ataupun kuis. Jadi, di akhir sesi nanti Bapak akan mengadakan kuis kepada kalian semua. Jadi, Bapak harap para peserta didik akan dapat menjawab kuis-kuis yang telah Bapak siapkan nanti. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan indikator ataupun tujuan pembelajaran. Di mana yang pertama itu Bapak harap para peserta didik mampu memahami apa itu rekrutmen dan tujuan dari rekrutmen. Yang kedua itu, para peserta didik mampu memahami apa saja kendala pada rekrutmen. Yang selanjutnya, para peserta didik mampu memahami sumber-sumber pada saat rekrutmen. Dan yang selanjutnya itu, para peserta didik mampu memahami apa itu seleksi dan tujuannya. Dan yang terakhir, para peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami proses seleksi dan langkah-langkahnya. Maaf sebelumnya, dengan tujuan pembelajaran itu, Bapak harap semua para peserta didik mampu mengerti
agar mencapai tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Baik. Slide selanjutnya boleh, Nak? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu yang pertama pengertian rekrutmen. Mungkin apa sih yang ada di benak kalian tentang rekrutmen ini? Ada yang bisa menjelaskan? Tapi jangan baca dari PPT ini ya. Saya, Pak. Oke. Pada anak Said. Rekrutmen itu, Pak, proses untuk mencari sejumlah orang untuk tertarik masuk kepada perusahaan kita, Pak. Wah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat bagus. Jadi di sini Bapak akan lebih menjelaskan lagi tentang pengertian rekrutmen, di mana rekrutmen itu adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrutan profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. Slide selanjutnya, boleh? Nah, adapun pengertian rekrutmen ini menurut para ahli, mungkin Bapak bisa minta tolong baca kepada Risma, mungkin bisa baca, Nak? Adapun pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama ada Du Bois tahun 2004. Rekrutmen adalah proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pentarget pengajaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. Yang kedua ada Jackson Schuyler Werner tahun 2010. Perekrutan atau rekrutmen adalah pencarian dan mendapatkan pelamar berkualitas bagi perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong. Yang ketiga ada Meldona tahun 2009. Rekrutmen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mencari dan menarik atau membujuk untuk melamar. Pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang lowong yang telah diidentifikasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Baik, terima kasih Risma telah membantu Bapak untuk dapat membaca menurut para ahli. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwa rekrutmen itu adalah untuk menarik sejumlah anggota. Mungkin para peserta didik sekalian pernah melihat rekrutmen-rekrutmen yang terjadi, dan mungkin rekrutmen yang sering terjadi untuk sekarang ini sering kita lihat di media sosial ataupun mungkin di Instagram, mungkin sering seperti di akun-akun lain mencari rekrutmen anggota. Mungkin begitulah contoh dari yang dapat Bapak ambil dari tentang rekrutmen ini. Slide selanjutnya, Nak. Untuk tujuan rekrutmen ini, kegiatan melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencanaan tenaga kerja. Dalam praktiknya, pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Di sini pastinya dengan merekrutmen para anggota lain, ini akan menambah dan akan mengurangi beban akan kerja tersebut. Dan yang kedua itu memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Dengan memperoleh sejumlah pelamar ini, mungkin kita sebagai pelaku usaha bisnis akan mendapatkan anggota rekrutmen yang kualitasnya lebih bagus dari anggota-anggota lainnya. Dan yang ketiga itu menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Dan yang keempat itu untuk kebutuhan seleksi.
Baik, slide selanjutnya, Nak. Nah, intinya adalah bahwa tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi dengan ketersediaan calon tenaga kerja. Selanjutnya adalah memilih tenaga yang sudah direktur melalui proses seleksi. Sampai pembelajaran saat ini, apakah semuanya sudah mengerti? Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Bisa dilanjutkan lagi, Nak? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kendala-kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama itu karakteristik organisasi, di mana di karakteristik organisasi ini akan menentukan desain dan pelaksanaan sistem rekrutmen yang akan dilakukan dalam organisasi tersebut, di mana di sini akan menjelaskan budaya, filosofi, visi dan misi dari organisasi yang akan melakukan rekrutmen tersebut. Yang selanjutnya itu tujuan dan kebijakan organisasi, di mana pastinya tentunya setiap rekrutmen itu memiliki tujuan dan kebijakan masing-masing untuk mempunyai tujuan ke arah mana organisasi tersebut akan berlangsung secara efektif dan efisien. Contohnya itu mungkin dalam penggunaan sumber daya manusianya. Baik, yang selanjutnya itu kondisi lingkungan eksternal organisasi. Mungkin kondisi lingkungan ini akan mempengaruhi nasib para anggota-anggota yang akan mereka rekrut. Di mana karena sebagai sebuah sistem, organisasi akan berinteraksi dengan banyak para orang, sehingga ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan eksternal organisasi tersebut. Dan selanjutnya itu biaya rekrutmen organisasi. Tentunya dalam rekrutmen organisasi ini pasti mengeluarkan banyak sekali biaya. Mulai dari biaya penyebaran pamflet, mungkin menginformasikan ke media sosial, mungkin itu yang dibutuhkan, sehingga ini membutuhkan dana yang cukup besar. Yang selanjutnya itu kompensasi, di mana kompensasi ini bertindak sebagai intensif menarik calon tenaga kerja, di mana kebijakan kompensasi organisasi ini biasanya menetapkan batasan upah atau gaji yang sudah langsung dibahas mungkin di brosur-brosur tersebut. Dan selanjutnya itu kebiasaan rekrutmen, di mana kebiasaan rekrutmen ini pada masa lalu dianggap sudah baku dan dilakukan berulang-ulang akan mampu meningkatkan keahlian pada organisasi tersebut. Jadi, dapat dilihat mungkin ada keuntungan dari rekrutmen jika dibuka berkali-kali, namun mungkin ada juga kerugiannya. Jadi, kalau bisa membuka rekrutmen setiap berkali-kali, mungkin akan mendapatkan beberapa anggota yang lebih efektif dan lebih mempunyai keahlian sendirinya. Namun mungkin kerugiannya itu yang sudah Bapak jelaskan tadi, mungkin terkendala pada biaya rekrutmen organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu pasar tenaga kerja, di mana dengan memahami kondisi pasar tenaga kerja ini akan membantu manajemen menaksir penawaran tenaga kerja yang tersedia yang diterima dalam proses rekrutmen ini. Dan selanjutnya itu tuntutan tugas. Nah, di sini yang paling penting, di mana dalam melakukan rekrutmen ini tuntutan tugas sangat diperlukan untuk mencari pencari kerja yang sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan, sehingga para pembuka rekrutmen tidak akan mengalami kerugian. Baik, selanjutnya bisa jelas dilanjutkan. Nah, selain itu ada kendala-kendala dalam rekrutmen ini, di mana kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam merekrut pegawai atau karyawan yang ditempatkan dalam organisasi atau perusahaan antara lain, kebiasaan pencari tenaga kerja dan faktor eksternal dari lingkungan. Oke, selanjutnya, Nak.
Kasih makan ya. Nah, ini juga Bapak akan menjelaskan sumber-sumber rekrutmen. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk dapat membacakan sumber-sumber rekrutmen ini? Bisa, Pak. Revita mungkin bisa? Bisa, Oke. bisa. Sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran berdasarkan informasi, orang lain, jalur iklan, perusahaan penempatan tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga kerja profesional, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serikat pekerja, dan melalui balai latihan kerja milik pemerintah. Nah, disinilah mungkin sumber-sumber rekrutmen yang dapat kita lihat seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Sumber-sumber rekrutmen itu dapat dilakukan secara tertulis ataupun lamaran berdasarkan informasi. Mungkin yang tertulis itu seperti menginfokan di media sosial, dan informasi itu seperti mungkin ada pihak dari organisasi tersebut memberitahu kepada orang lain bahwa di organisasi itu membutuhkan seorang karyawan. Mungkin itu contoh yang dapat Bapak ambil. Untuk slide selanjutnya boleh dilanjutkan. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke pembahasan berikutnya, apakah semua sudah mengerti apa itu rekrutmen dan kendala-kendalanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Langsung saja kita lanjut. Yaitu selanjutnya itu pengertian seleksi, di mana seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Pengertian seleksi secara umum adalah proses pemilihan beberapa orang dari banyak orang dengan kualifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengertian seleksi karyawan adalah proses seleksi karyawan di dalam perusahaan merupakan cara pemilihan orang yang tepat untuk menduduki posisi atau jabatan tersebut. Jadi, setelah mungkin memberitahukan kegiatan rekrutmen itu, tidak langsung mungkin diterima. Pasti ada dilakukan seleksi terlebih dahulu terhadap karyawan-karyawannya. Jadi rekrutmen ini dan seleksi ini sangat berhubungan untuk dapat memajukan akan perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya, Nak. Nah, untuk pengertian seleksi menurut para ahli ini, Bapak minta tolong juga dulu lagi kepada anak murid-murid Bapak, apakah ada yang bisa bersedia membantu Bapak untuk membacanya? Mungkin Said bisa tolong Bapak bantu membacakannya. Baik, Pak. Adapun pengertian seleksi menurut para ahli, yang pertama ada Samsudin. Menurut Samsudin, pengertian seleksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan, serta memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang tersedia. Menurut Sunyoto, pengertian seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia, yang didasarkan pada kondisi yang ada saat ini yang dibutuhkan perusahaan. Menurut Nawawi, pengertian seleksi adalah proses menetapkan keputusan untuk menerima atau tidak setelah mempertimbangkan pelamar untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang terakhir, menurut Hasibuan, pengertian seleksi adalah kegiatan pemilihan atau penentuan pelamar yang diterima atau tidak untuk menjadi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Said telah membantu Bapak. Baik, slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan, Nak. Nah, adapun dari penjelasan tadi berarti dapat disimpulkan bahwa tujuan seleksi yaitu yang utama adalah untuk memilih dan mendapatkan karyawan atau tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan perusahaan.
Proses seleksi ini merupakan proses yang terjadi dari dua arah, di mana perusahaan menawarkan pekerjaan dengan kompensasi yang layak, sedangkan pelamar akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan dan daya tarik, posisi, serta kompensasi yang ditawarkan. Dan tujuan itu akan mendapatkan karyawan yang disiplin, yang bekerja keras, serta bertanggung jawab dalam bekerja, dan tentunya dengan tujuan seleksi ini akan mendapatkan karyawan yang lebih inovatif dan lebih cerdas dari karyawan mungkin yang dari karyawan lainnya. Baik, bisa selanjutkan, nah slide-nya. Baik, menurut Niti Semito, tujuan dilaksanakan proses seleksi ini adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Di mana tujuan seleksi tersebut menurut Niti Semito ini yaitu yang pertama menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga itu mengevaluasi dalam pekerjaan dan penempatan pelamar sesuai minat. Dan yang keempat itu memperlakukan pelamar secara adil dan minimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Oke, selanjutnya bisa, Nak? Langsung slide selanjutnya saja, Nak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan proses seleksi menurut Moy Kijat. Di mana yang pertama itu penerimaan pendahuluan, di mana tentunya proses seleksi ini adalah organisasi memilih karyawan ataupun pelamar untuk memilih majikan, di mana seleksi dimulai dengan kunjungan ke kantor tersebut terlebih dahulu, dengan mungkin mencari tahu apa saja syarat-syarat dari seleksi yang akan dilakukan dalam organisasi yang akan diminati tersebut. Yang selanjutnya itu ujian jabatan. Supaya mungkin pada proses seleksi ini, para karyawan yang diuji tidak mengerti apa jabatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga pihak organisasi pun tidak akan salah memilih untuk menempatkan para karyawan-karyawan yang akan ditempatkan sesuai dengan jabatan mereka. Dan selanjutnya itu wawancara seleksi, di mana ini adalah pembicaraan yang formal, mendalam yang dilakukan oleh pihak organisasi untuk mengetahui sampai mana para pelamar tersebut mengerti dan dapat menilainya. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan referensi, dan selanjutnya penilaian medis. Mungkin di sini dari pihak pelamar tersebut mungkin akan dinilai medisnya, mulai dari kesehatan mungkin, apakah cukup sehat untuk melakukan pekerjaan sesuai dari pihak organisasi yang akan tempatkan. Dan selanjutnya itu wawancara pengawas, dan yang terakhir itu keputusan penyewaan, di mana ini adalah keputusan yang dilakukan antara pihak organisasi dengan karyawan yang melamar tersebut untuk sampai mungkin tentang membahas gaji ataupun membahas fasilitas lainnya. Baik, selanjutnya, Nak. Nah, di sini, adapun langkah-langkah dalam proses seleksi ini, karyawan pada umumnya juga bisa dilakukan seperti berikut menurut Manulang 2012, yaitu pengisian formulir, tes psikologi, wawancara, dan referensi. Oke, selanjutnya, Nak. Nah, mungkin itu pembahasan materi kita sampai materi hari ini. Sebelum Bapak membuka kuis, apakah ada dari anak-anak sekalian yang ingin bertanya mengenai materi kita ini, atau ada yang belum dipahami? Saya mau bertanya, Pak. Ya, kepada Nak Said. Saya ingin bertanya, Pak, apa yang menjadi tolak ukur bahwa
proses rekrutmen dan seleksi tersebut telah berhasil, Pak. Apa yang menjadi tolak ukur proses rekrutmen itu akan berhasil Iya. ya? Oke, baik. Sini sebelum Bapak menjawab, apakah ada dari anak-anak sekalian yang mampu menjawab dari pertanyaan Said? Baik, jika tidak ada, langsung saja Bapak jawab, di mana hasil proses rekrutmen ini dikatakan berhasil apabila didapatkan database karyawan yang qualified dengan kuantitas yang banyak sehingga proses seleksi akan mendapatkan kandidat-kandidat terbaik yang baik. Sehingga proses rekrutmen ataupun seleksi ini tidak sia-sia dilakukan karena proses ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan pihak organisasi pun harus mendapat keuntungan dari proses rekrutmen ataupun seleksi ini. Oke, begitu jawaban dari Bapak ya, Nak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah lagi ada peserta didik sekalian yang ingin bertanya atau kurang memahami pada materi kita hari ini? Saya Pak. ingin bertanya, Pak. Oke lah. Kalau gitu Bapak milih satu aja ya, supaya langsung kita masuk ke kuis. Mungkin Risma. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa seleksi penerimaan pegawai baru sangat penting bagi sebuah perusahaan? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, Nak Risma. Baik, Bapak di sini akan menjawab dari pertanyaan Nak Risma supaya para peserta didik lain lebih memahami di mana tujuan seleksi ini diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan ataupun pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya perusahaan, dan selanjutnya itu mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Begitu jawaban dari Bapak. Ya, Nak? Oke. Ya, Pak, saya paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin menurut Bapak semua sudah memahami. Langsung saja kita masuk ke kuis. Di mana kuis ini pastinya akan menambah nilai mandiri kalian. Jadi Bapak harap semua Bapak berikan. Oke, apakah semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, katakan siap ya, Nak. Apakah semua sudah siap? Siap, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang akan Bapak sediakan untuk para peserta didik sekalian. Yang pertama itu, oke, semua siap ya? Apa perbedaan antara rekrutmen dan seleksi? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, kepada Risma. Apa perbedaan antara rekrutmen dengan seleksi? Rekrutmen mengacu pada proses mencari kandidat potensial dan mendorong pencari kerja untuk melamar. Sedangkan seleksi adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemilihan kandidat terbaik di antara daftar pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Pak. Oke, jawaban yang sangat baik ya, Risma. Baik, Risma mendapat nilai ya. Baik, untuk kuis yang selanjutnya. Oke, bahkan Bapak mulai lagi. Masalah seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, coba sebutkan kembali masalah. Saya, Pak. Ya, Said. Masalah-masalah dalam proses rekrutmen seleksi itu yang pertama ada tidak membuat job description akurat, yang kedua tidak melihat potensi dari internal,
Yang ketiga, mengandalkan wawancara. Yang keempat, merekrut kandidat kurang berkualitas. Yang kelima, mendiskriminasi kandidat. Yang keenam, tidak mengetahui pasar tenaga kerja. Dan yang ketujuh, tidak melakukan employer branding, Pak. Baik sekali jawaban dari Ahmad Said ya. Baik, Ahmad Said sudah mendapatkan nilai juga, nilai 1. Baik, untuk kuis terakhir, Bapak harap semua dapat berlomba-lomba ya. Di mana pertanyaan yang terakhir ini, mengapa seringkali terjadi kesalahan proses rekrutmen tenaga kerja di bidang pendidikan? Saya, Pak. Ya, kepada Revita. Ya, jadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam rekrutmen tenaga pendidik yaitu masalah perencanaan rekrutmen yang kurang matang sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan sekolah karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh beberapa orang harus dikerjakan sendiri. Wah, baik sekali jawaban dari Revita ya. Terima kasih Nak atas jawabannya. Bapak sangat senang sekali hari ini karena semua para peserta didik hari ini aktif dalam mengikuti kuis hari ini. Baik, mungkin langsung saja mungkin Bapak akhiri. Tapi sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan menyimpulkan tentang rekrutmen dan seleksi tersebut, di mana rekrutmen dan seleksi ini adalah suatu kegiatan organisasi yang sangat diperlukan untuk organisasi tersebut dapat mencapai tujuan ataupun hal-hal yang baru terhadap organisasi tersebut. Dengan melakukan rekrutmen dan seleksi tersebut, tentunya para organisasi akan meraih keuntungan dengan memperoleh anggota-anggota baru yang lebih inovatif, bertanggung jawab, dan lebih kreatif lagi terhadap organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Bapak simpulkan pada materi kita hari ini. Dan jangan lupa, Bapak akan memberikan tugas di mana tugas kita untuk minggu depan yaitu Bapak minta untuk para peserta didik harus mencari beberapa perusahaan dan bagaimana cara mereka rekrutmen dan seleksi. Apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja Bapak tutup pada kegiatan kita hari ini. Demikianlah hasil penjabaran materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jika ada kekurangan atau menyakitkan hati para peserta didik sekalian, Bapak mohon maaf ya. Bapak izin live dulu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.